Materi semester 2 pelajaran KNU-an kelas 11 tentang madhab dalam hukum Islam. Pengertian madhab. Secara bahasa, madhab berasal dari bahasa Arab yaitu madhabun, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai pendapat atau pandangan. Dalam konteks agama Islam, madhab merujuk pada salah satu dari 4 sekolah hukum utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Setiap madhab memiliki tradisi hukum tersendiri, dengan metodologi dan prinsip-prinsip interpretasi yang berbeda-beda. Tetapi semuanya berusaha untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan secara istilah, madhab adalah metode dan hukum tentang berbagai masalah yang telah dilakukan, diyakini, dan dirumuskan oleh imam mujtahid. Nah, pasti teman-teman tidak tahu apa sih yang dimaksud dengan bermadhab. Bermadhab adalah mengikuti jalan berpikir salah seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum atau istinbat dari sumber nas berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Sejarah kemunculan mazhab. Mazhab ini muncul pada abad ketiga Hijriah. Imam-imam mazhab itu kan masa tabi'in dan masa tabi'in. Ya, seperti Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Jadi, pertumbuhan mazhab itu sekitar abad ketiga Hijriah. Itu ada 4 mazhab yang terkenal dari mazhab-mazhab yang jumlahnya sangat banyak. Yang terkenal itu terbesar di seluruh dunia. Ada mazhab Imam Hanifah, tokohnya namanya Abu Hanifah An-Nu'man. Pengikutnya namanya Al-Hanafiyah. Kemudian ada mazhab Imam Malik bin Anas, pengikutnya namanya Al-Malikiyah. Kemudian ada mazhab Imam Al-Syafi'i, pengikutnya namanya Asy-Syafi'iyah. Kemudian ada mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan pengikutnya dinamakan Hambaliyah. Mazhab Imam Hanafi. Imam Hanifah yang bernama asli Nu'man bin Sabit bin Sudha adalah seorang ulama besar pendiri madhab Hanafi. Ia termasuk imam madhab kawakan di antara 3 madhab muktabar lainnya, yaitu madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Imam Hanafi lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah, bertepatan dengan tahun 699 Masehi, dan wafat di Baghdad pada 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Madhab Imam Malik. Imam Malik adalah imam kedua dari imam 4 dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Haris bin Kaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam Darul Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Tolhah bin Ubaidillah. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan negari Yaman. Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i adalah madhab fikih
yang dicetuskan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang lebih kita kenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Yang terakhir adalah Madhab Hambali. Madhab Hambali adalah madhab fikih dalam Islam yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, atau yang lebih kita kenal dengan nama Imam Hambali. Biografi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah namanya adalah Al-Iman Al-A'zam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuwata Al-Kufi. Dia adalah keturunan orang-orang Persia yang merdeka. Dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan dia meninggal pada tahun 150 Hijriah. Dia hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dia adalah generasi Atba'ut Tabi'in. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan tabi'in karena dia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis yang artinya menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Imam Abu Hanifah adalah imam ahlur ra'yu dan ahli fikih Irak. Ia juga pendiri madhab Hanafi. Asy-Syafi'i pernah berkata, manusia memerlukan Al-Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih. Abu Hanifah pernah menjadi pedagang kain di Kufah. Abu Hanifah menuntut ilmu hadis dan fikih dari ulama-ulama yang terkenal. Dia belajar ilmu fikih selama 18 tahun kepada Hammad bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan dari Ibrahim An-Nakhai. Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Biografi Imam Malik. Imam Malik bernama Malik bin Anas. Dia lahir di Madinah pada 93 Hijriah atau 711 Masehi. Dengan nama lengkap Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Al-Haris. Ia adalah putra dari Anas bin Malik dan Aliyah binti Syuraik al-Azdiyah. Keluarganya berasal dari suku Al-Asbahi, Yaman. Tetapi kakek buyutnya memindahkan mereka ke Madinah setelah Islam masuk pada 623 Masehi. Selama tinggal di Madinah, Malik menghabiskan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Ia belajar bacaan dari gurunya yang bernama Abu Suhail Nafi bin Abdurrahman. Selain itu, ia juga belajar di bawah bimbingan berbagai ulama terkenal, termasuk Hisam bin Urwah dan Ibnu Syihab al-Zuhri. Selama menjalani bimbingan, Malik dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Ia pernah dibacakan 31 hadis Rasulullah dan mampu mengulanginya dengan baik tanpa kesalahan. Imam Malik mendirikan madhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas dan dianut oleh sebagian besar umat muslim yang dominan tinggal di kawasan Hijaz, bagian dari Arab Saudi, terutama di Madinah. Selanjutnya adalah biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya, serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati
memuliakan, dan mengagungkannya. Ia ulama mujtahid di bidang fikih dan salah seorang dari 4 imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madhabnya disebut madhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i bin As-Sa'ib. Ayahnya bernama Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Abdul Manaf. Sedangkan ibu bernama Fatimah binti Abdullah bin Al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Tholib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, biografi Imam bin Hambal. Tokoh utama mazhab Hambali adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Auf bin Qasid bin Muqazzin bin Syaiban bin Sahl bin Sa'labah bin Uqbah bin Sa'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasid bin Ham bin Aqsa bin Du'ma bin Jadilah bin As'ad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udban bin Al-Hamaisa bin Haml bin Annab bin Qaisar bin Ismail bin Ibrahim Asy-Syaibani Al-Marwazi. Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyah dipegang oleh Al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 780 Masehi. Imam Ahmad dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran, dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Oleh sebab itu, Imam Ahmad bin Hambal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak. Ayahnya bernama Muhammad bin Asy-Syaibani, jadi sebutan Hambal bukanlah nama ayahnya, tapi nama kakeknya. Dan ibunya bernama Safiyah binti Abdul Malik bin Hindun Asy-Syaibani dari golongan terkemuka kaum Banu Amir. Nasab dan keturunan Nabi Muhammad bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar Datuk Nabi Muhammad yang ke-18. Nama Ahmad pada perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hambal, dinisbahkan kepada nama datuk beliau sendiri karena nama Ahmad begitu banyak, lalu dihubungkan dengan nama datuknya sehingga sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad bin Hambal. Sekian dan terima kasih.